Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Umi Khairul. Kita kembali lagi di channel Umi Khairul. Nah, sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu nih ya, benar-benar perkenalan, bukan cuma sekedar nama nih ya. Nah, jadi aku itu adalah seorang siapa? Aku siapa? Enggak ya. Jadi aku itu sekarang notabene lagi kerja di rumah ya, atau sedang tidak bekerja. Gimana ya, ngomong nggak bekerja tapi ada kerjaan sih di rumah seperti itu. Aku buka les private di rumah seperti itu, ada untuk kalangan anak-anak SD. Nah, tapi selain itu aku juga sedang mencari pekerjaan kan. Nah, jadi aku lagi cari-cari pekerjaan yang memang basicnya itu sesuai dengan pendidikan aku dan itu. Aku dari jurusan komunikasi dan penyiaran Islam seperti itu. Ya, jadi kenalin, nama aku Umi Khairul. Aku lulusan dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam seperti itu. Beberapa bulan lalu, tepatnya di bulan Juni, aku mengakhiri masa kontrak kerjaku sebagai shadow teacher seperti itu ya. Karena alasan beberapa hal, bukan karena tempat kerjanya tidak nyaman, bukan, aku sangat nyaman sekali di tempat kerja itu, tapi ada beberapa hal yang membuat aku harus resign dari tempat kerja aku seperti itu. Nah, dan sekarang aku lagi cari-cari kerja nih kan ya. Untuk lamaran pekerjaan secara offline udah beberapa tempat aku masukin ya, mulai dari akhir bulan kemarin seperti itu. Ada selain pekerjaan offline yang aku daftaran, aku juga nih cari di info-info loker kerja yang pendaftarannya via online seperti itu. Jadi bukan iseng ya, kemarin itu aku buka-buka loker di Bengkulu seperti itu, ada tentang loker di Infomedia seperti itu. Nah, ternyata ada lowongan di Infomedia seperti itu. Jadi Infomedia ini adalah platform untuk pendaftaran kerja, ada yang bekerja sama langsung dengan Telkomsel seperti itu, atau PT Telkom seperti itu. Nah, salah satunya yang di Bengkulu lagi ada buka tentang customer service ya di Grapari. Jadi ada peluang satu itu, dan untuk aku dan kebetulan cocok kan dari konsep customer service seperti itu. Yang tidak lain adalah perlu mempunyai skill komunikasi. Jadi aku daftarlah ya kan, saking semangat menulis ya. Jadi aku langsung aja buka linknya. Bukan nanti untuk link-linknya ataupun prosesnya bagaimana aku mendaftar di sana bakal aku kasih juga ke teman-teman di sini di video ini. Nah, dan sekalian aku mau kasih tips ya supaya tidak terjadi hal yang sama dengan aku, dan semoga teman-teman juga bisa lulus nantinya di customer service di Grapari yang lagi cari bekerja. Semangat ya. Gak apa-apa sih kalau aku ya belum keterima, nanti siapa tahu ada tempat bekerja yang lebih baik lagi seperti itu. Aku sekarang tipsnya lebih ke gak apa-apa belum keterima di tempat kerja ini, mungkin Allah sedang siapkan pekerjaan yang lebih baik untuk aku. Dan begitu juga untuk teman-teman yang lagi cari pekerjaan, juga semangat ya, jangan pantang menyerah seperti itu. Nah, jadi kemarin itu ceritanya begini. Nah, saking semangatnya nih ya, udah dapet lowongan pekerjaan di Grapari Bengkulu, dan kebetulan itu cocok lah dengan background aku sebagai anak komunikasi dan penyiaran Islam gitu ya. Jadi langsung aja gaspol nih ya, tanpa benar-benar belum ada persiapan apapun itu. Nah, jadi aku langsung buka linknya, aku masuk ke linknya kan. Berarti ternyata di sana kita disuruh bikin akun dulu nih, bikin akun untuk pendaftaran pekerjaan tersebut. Sebenarnya bukan akun pendaftaran ya, yang pertama akun sebagai member Infomedia. Nggak perlu bayar sih, cuman kita perlu melengkapi profil diri, kayak bikin LinkedIn seperti itu. Nah, jadi karena aku juga suka kan bikin CV kayak gitu, LinkedIn gitu kan. Jadi aku lengkapilah info diri aku di sana, dan mulai dari CV-nya, kemudian data diri, alamat, pengalaman organisasi, pengalaman pekerjaan, kayak LinkedIn lah, pokoknya lengkap tentang CV kita, tentang data diri kita gitu. Semuanya sudah aku lengkapin dan sudah langsung aku upload. Nah, abis itu kan ada tahapan selanjutnya nih, kita dapat inbox kayak ada notifikasi di
di link tersebut atau di akun kita ya yang udah kita bikin itu ada notifikasi kalau aku sudah berhasil login di sana seperti itu, dan silakan melakukan melanjutkan pendaftaran pekerjaan jika diinginkan seperti itu kan. Nah, setelah selesai bikin akun dan isi data diri, aku langsung aja tuh daftar, karena kan ya untuk apa ditunda-tunda lagi kan pikirnya. Dan kebetulan di sana pemenuhan kuotanya itu masih 0%, jadi peluangnya masih banyak seperti itu kan. Nah, jadi setelah aku buka linknya, langsung aku kirim aja lamar pekerjaan seperti itu. Pertamanya tuh lamar pekerjaan kan. Nah, langsung dia tuh ada tahap-tahapnya. Misalnya lolos administrasi, kemudian ada tes online, kemudian ada interview dengan user, interview dengan apa lagi itu. Tahap-tahapnya itu udah ada di sana, jadi kita udah langsung bisa pantau seperti itu. Jadi udah kan, pelamar pekerjaan tetap lagi diproses untuk administrasi yang data diri kita di akun Infomedia tadi, itu diproses apakah kita layak untuk pekerjaan tersebut seperti itu. Oke, sambil menunggu kan ya, itu waktunya jam 2-an siang aku baru beres untuk daftar pelamar pekerjaan tersebut. Jam 2 siang aku selesai. Nah, terus jam 3-an lagi aku buka lagi kan akunnya, dan ternyata aku lolos di administrasi. Udah dong, senang. Langsung apa? Langsung di sana boleh dilanjutkan kalau mau tes untuk tes online-nya. Aku klik lah, pokoknya cari tahu aja di sana. Klik tentang lanjutkan untuk melamar seperti itu, untuk melakukan tes interview. Dan nah, setelah tes online-nya aku klik, ternyata di situ ada jadwalnya seperti itu. Dari aku kemarin itu daftar di tanggal berapa ya? Tanggal 7 kalau nggak salah ya. Pokoknya di tanggal 7 itu ada rentang jadwalnya, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9, jam 8 pagi sampai jam 10, jam 10 sampai jam 12 seperti itu, jam 12 sampai jam 2 seperti itu. Dan aku karena udah lewat kan, karena itu aku udah daftarnya itu jam 3-an. Nah, jam 3 itu kan kalau misalnya kita di rumah lagi sibuk-sibuknya mau sarapan masakan, nggak mungkin aku ambil jadwal yang jam 4 sampai jam 6. Jadi aku kids lah yang itu. Terus jam 6 sampai jam 8 itu aku ada les kayak gitu di rumah. Jadi aku pilihlah jam 8 sampai jam 10 seperti itu. Jadi mulai dari jam 3 itu masih ada waktu sebenarnya sampai jam 8, cuman aku juga ada kegiatan seperti itu. Nah, jadi nggak bisa ngambil di hari besoknya seperti itu ternyata. Jadi karena udah terlanjur mendaftar, jadi harus tes online di hari itulah dengan jam yang sudah disediakan oleh Infomedia itu tadi di akun kita seperti itu. Dengan apa ya? Dengan sangat optimis tanpa persiapan. Nah, inilah salahnya ya. Salah aku ya. Jangan sampai jadi kesalahan teman-teman juga. Nah, inilah salah aku ya. Emang aku optimis, sama aku semangat dan alurnya sudah aku ikutin, tapi tanpa persiapan. Dan benar-benar minim trouble yang bakal terjadi itu benar-benar aku nggak persiapan gimana supaya tidak terjadi seperti itu ya. Jadi jam 8 sampai jam 10 itu aku bakal tesnya. Sudah aku baca-baca itu ada info lagi kan masuk di kayak SMS lah seperti itu, ada info bahwasanya apa aja yang harus disiapkan selama tes online tersebut. Semuanya sudah sangat detail diinfokan. Ada tesnya itu ada tes pengetahuan umum dan tes pengenalan diri seperti itu ya, tentang diri kita seperti itu. Nah, jadi aku ya belajar sedikit-sedikit dengan rentang waktu dari jam 3 sampai jam 8 itu aku ada belajar dikit, tapi masih diselangi dengan aktivitas-aktivitas yang lain juga kan, tapi ya no problem lah. Jadi nekat aja kan gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar nih, yang lowongannya masih buka, boleh harus persiapin diri teman-teman. Jangan sampai kejadian yang terjadi sama aku itu terulang lagi seperti itu. Jadi sudah aku lanjutkan, ternyata di situ juga diinfokan kalau misalnya sebaiknya tesnya itu menggunakan laptop, kemudian pastikan jaringannya tersambung. Nah, udah kan ya, udah ada notif lagi
kalau misalnya kita itu apa aja yang harus dipersiapkan selama tes online gitu. Yang pertama itu nggak ingat ya, kita harus pakai menggunakan laptop, disarankan untuk menggunakan laptop seperti itu. Kemudian pastikan jaringan internet kita itu stabil, nah, dan terus tidak boleh merecord soal tersebut karena itu hak mereka seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh menyebarluaskan tes apa saja soal-soalnya seperti itu ya. Nah, nanti aku bakal kasih gambaran ke teman-teman soalnya itu seperti apa. Nah, kenapa aku bisa nggak lulus ya? Trouble yang pertama itu ya, sebenarnya dari awal udah diingetin dan aku udah baca. Menggunakan laptop sudah aku sediakan laptopnya ya, udah aku charger, pokoknya udah aku usahain laptopnya on sampai jam 10 seperti itu ya. Sudah aku charger, kemudian sudah aku sambungkan ke data, itu mulai dari jam 8 udah sambil aku cari-cari kan, udah aku standby kan link untuk tes online-nya, karena aku kan jam setengah 7 sampai jam setengah 8 itu les. Nah habis les itu kan apa, mau makan dulu, mau sholat dulu seperti itu. Jadi udah aku standby kan itu tempat tes online-nya seperti itu, semuanya sudah aku siapin. Dan setelah ngeles aku langsung makan, udah sholat, setelah makan tetap langsung kan ujian. Dan ternyata apa, malam itu di daerahku, nggak tahu di daerahku atau di rumahku aja gitu ya, gangguan jaringan internetnya seperti itu. Emang cuacanya lagi hujan gitu ya. Di sini kalau misalnya hujan terus mati lampu apalagi ya, itu sinyalnya memang melemah seperti itu. Nah, ya nggak bisa nyalain siapa dong, kayak gimana, mau keluar juga lagi hujan gitu kan, mau di dalam aja ya kayak gimana, sama internet nggak bisa. Dan sampai akhirnya tunggulah aku sabar, pokoknya tetap diproses terus kan, di refresh ditunggu kayak gitu sampai akhirnya jam setengah 10, bayang dari jam 8 sampai jam setengah 10 aku nunggu, itu baru bisa kebuka seperti itu tes online-nya tadi. Jadi dengan waktu 30 menit nih ya, 30 menit aku harus nyelesain 2 tes, dan tesnya itu untuk tes yang pengenalan diri ada 90 soal, kemudian untuk yang tes umumnya itu kurang lebih ada 50 soal. Bayangin aja baca soal sebanyak itu dengan waktu 30 menit. Jadi untuk tesnya itu ternyata di pengenalan diri itu mungkin tentang konsistensi kita ya, seperti itu. Pertanyaannya itu banyak yang mengulang seperti satu aku kasih contoh ya. Jadi soalnya itu misalnya tentang pengenalan diri. Jadi itu kita ditanya misalnya, kamu itu termasuk pribadi yang pemarah atau tidak, seperti itu. Kemudian kamu itu termasuk orang yang suka diberi perhatian atau suka mendapat pujian, seperti itu ya. Kurang lebih pertanyaannya seperti itu ya. Pokoknya tentang diri kita. Tidak ada pertanyaan benar atau salah, tapi tentang diri kita seperti itu untuk pertanyaan tes pengenalan diri. Kemudian untuk tes yang kedua itu tes pengetahuan umum, ternyata itu tentang kayak tes psikotes kayak gitu ya, tentang gambar mana ini yang pertama, yang kedua yang mana, kayak gitu. Pokoknya tentang kayak gitu. Tesnya cuman kayak gitu doang sebenarnya. Tapi dengan waktu yang 30 menit itu nggak langsung selancar itu aku akses tes online tersebut, masih ada trouble lagi sampai akhirnya kalau di jam aku itu jam 10 pas itu aku udah kirim, tapi dengan jawaban yang ya dibaca sekilas ya itu, karena soal 90 dan juga 50 seperti itu, dalam waktu yang bersamaan aku harus ngerjain kayak gitu kan. Pokoknya sebisanya segitu udah kirim, tapi di waktu yang bersamaan dia tuh kayak setiap soal ada timernya juga kayak gitu. Nah jadi nggak tahu aku, karena 2 link kan langsung aku buka, satu tes jadi gitulah. Jadi satunya buka untuk tes umumnya, yang satunya tes untuk tes pengenalan diri tadi. Jadi dan di soal itu setiap soal ada waktunya kayak gitu. Nah jadi aku nggak tahu deh sebenarnya aku nggak lulus apa karena memang jawabanku yang ngasal ya. Kayaknya nggak ngasal juga sih, pokoknya itu tentang diri aku kan, nggak ada benar salahnya. Cuman mungkin memang belum sesuai kriteria, atau mungkin ada trouble karena trouble jaringan tadi,
ada yang satu tidak terkirim, nah itu bisa menyebabkan kita diskualifikasi juga seperti itu. Tapi ya udahlah, ini jadi pengalaman yang seru menurut aku, dan pastinya buat teman-teman juga ya. Satu pesannya, kalau kita mau benar-benar mau daftar ya harus persiapin dulu dan cari tahu dulu ya, karena kalau kita udah langsung daftar, udah langsung klik mau lanjut ke tes, itu kita udah langsung di hari itulah kita mau tesnya seperti itu. Kecuali mungkin kalau teman-teman upload untuk lamaran pekerjaannya itu di jam 24, mungkin baru besoknya jadwal untuk tes online-nya seperti itu. Jadi setidaknya teman-teman bisa persiapkan, karena kita bisa booking nih kita mau tes di jam berapa seperti itu, tapi di hari yang sama, jadi nggak bisa untuk besoknya lagi seperti itu. Ya setidaknya itu pengalaman yang berharga buat aku ya, yang pasti kita harus persiapkan sematang mungkin apabila kita ingin melamar pekerjaan dimanapun itu, baik pekerjaan yang kita lamar secara offline ataupun online seperti itu ya. Terus juga semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau mendaftar, mau mencoba mendaftar di Infomedia ya. Nanti aku bagikan linknya di bawah ini di description box ya, boleh teman-teman klik, karena ada banyak lowongan pekerjaan, ada di Lubulingga, di Bengkulu ada, kemudian di Jakarta yang banyak ya. Siapa tahu teman-teman bisa untuk tidak bekerja di daerah domisili seperti itu, bisa merantau, boleh dicoba seperti, karena peluangnya sangat banyak seperti itu, lowongan yang bukanya sangat banyak. Silahkan mencoba. Semoga pengalaman aku ini bisa teman-teman pertimbangin, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama, dan semoga kita sama-sama cepat dapat pekerjaan. Semangat! Nanti aku bakal kasih linknya di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.